Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kita sebelumnya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini kita mempelajari mengenai mitigasi bencana alam. Langsung saja. Kita mulai dari pengertian apa itu mitigasi bencana alam, yaitu serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana menjadi tindakan pengurangan terhadap dampak-dampak atas terjadinya sebuah bencana. Ada hal penting yang perlu diketahui dalam mitigasi bencana. Yang pertama, kita harus menyediakan peta kawasan rawan bencana, melakukan sosialisasi kesadaran kepada masyarakat, mengetahui cara penyelamatan diri, dan melakukan pengaturan penataan pada kawasan rawan bencana. Ini adalah salah satu contoh gambar mengenai penataan kawasan rawan bencana. Jenis-jenis mitigasi. Yang pertama ada mitigasi struktural, yaitu mitigasi yang dilakukan melalui berbagai pembangunan prasarana fisik, seperti pembangunan jalan yang tahan gempa, pembangunan infrastruktur, persiapan bencana gempa. Biasanya yang berikutnya ada lagi jenis mitigasi non-struktural, yaitu mitigasi yang dilakukan melalui pengembangan teknologi dan lain-lain. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar rapat kerja. Semisal ada terjadi suatu bencana nih, bencana tsunami. Ketika bencana tsunami terjadi itu tidak bisa ditanggulangi. Setelah selesai penanganan bencana tsunami, tim Basarnas melakukan rapat kerja mereka, membahas kira-kira kalau terjadi tsunami lagi, apa yang perlu dikembangkan, teknologi seperti apa yang harus dipersiapkan. Begitu ya. Jadi non-struktural itu adalah pencegahan terjadinya bencana secara yang bukan pembangunan. Jadi dia berupa pengembangan teknologi dan pemutakhiran alat-alat yang sudah disiapkan. Langkah-langkah mitigasi bencana alam. Yang pertama adalah bencana alam banjir. Harus ada pengawasan penggunaan lahan. Maksudnya tidak boleh ada pembangunan lahan atau penggunaan lahan misalkan di bantaran kali yang bisa menyebabkan terjadinya banjir. Penyesuaian desain bangunan, infrastruktur yang dibuat kedap air. Penyesuaian desain bangunan maksudnya apa? Semisal membuat desain bangunannya nanti disesuaikan, kalau memang daerahnya rawan banjir berarti dia harus membuat resapan di bawah rumahnya itu ada bagian ruangan untuk resapan air sehingga tidak masuk ke dalam rumahnya. Kemudian membangun tanggul di sungai penahan supaya ketika sungainya meluap masih ada tanggul yang menahan supaya tidak masuk ke dalam rumah warga. Pembersihan sedimen. Sedimen ini artinya apa? Lumpur-lumpur yang ada di bawah sungai. Biasanya dibersihkan setiap setahun sekali ya, diuruk. Pembuatan saluran drainase. Saluran drainase ini saluran got, saluran pembuangan air dibuat. Jangan sampai tidak ada saluran got, saluran pembuangan air. Jadi ketika ada air hujan atau hujan yang deras nanti tidak ada tempat mengalir sehingga dapat menyebabkan banjir. Berikutnya waspada. Ketika ada bencana banjir, hujan deras, waspada melihat tanda-tanda apakah hujan ini akan berubah menjadi banjir. Berikutnya desain rumah tahan banjir, dan terakhir adalah pelatihan. Pelatihan ini berguna untuk melakukan persiapan ketika terjadinya bencana banjir. Berikutnya langkah-langkah mitigasi bencana alam gempa.
Yang pertama, membuat konstruksi tahan gempa. Salah satu contohnya itu adalah, lihat nih, konstruksi tahan gempa itu contohnya adalah di jalanan. Di jalan itu biasanya di jembatan dibuat jarak ya. Jadi ketika dia bergoyang, ketika ada, salah satunya pembuatan jembatan. Apa itu? Biasanya di jembatan itu ada jaraknya dia. Ada sela sedikit, jadi ketika terjadi gempa dia tidak akan roboh. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah kualitas bangunan. Kualitas bangunan didirikan harus kokoh, harus kuat, sehingga ketika terjadi gempa dia tidak akan retak dan menimpa penghuninya. Berikutnya, pembuatan fasilitas umum berstandar yang tinggi. Merencanakan lokasi pemukiman. Rencanakan lokasi pemukiman ini ditandai dengan dibentuk misalkan pemukiman yang yang sering terjadi gempa, daerah yang rawan terjadi gempa, sebaiknya tidak dibangun pemukiman atau hunian warga di situ, tapi menjauhi tempat-tempat situ. Seperti contoh dari gambar ini, bentuk genteng seperti ini adalah bentuk genteng yang tahan gempa. Jadi ketika akan terjadi gempa dia tidak pecah, tidak berupa genteng tapi ini genteng yang langsung jadi. Sehingga kalau dia jatuh, dia hanya akan menutupi saja, tapi tidak menimpa badan penghuni-penghuninya yang ada tinggal di bawahnya. Kemudian langkah-langkah mitigasi bencana alam tanah longsor. Yang bisa dilakukan pertama adalah jauhi daerah rawan. Jangan membuat bangunan di daerah yang memang rawan longsor. Semisal di lereng-lereng gunung yang terjal, yang curam, tidak ada pohon-pohonnya, itu jangan dibuat bangunan, karena bisa terjadi longsor suatu waktu ketika terjadi hujan yang besar. Penanaman pohon ini ditanam di pinggir-pinggir lereng, tujuannya untuk akarnya supaya menahan ketika mau terjadinya gempa, mau terjadinya tanah longsor. Kemudian membangun tembok penahan. Tembok penahan juga suka dibuat itu di pinggir-pinggir lereng yang terjal ya. Di tembok penahan itu biasanya dibuat ada lubang-lubang sebagai tempat mengalirnya air. Melakukan penyuluhan. Penyuluhan itu berfungsi untuk melakukan pendidikan kepada warga-warga supaya tahu bahwa tanah yang mereka tempati atau rumah yang mereka tempati berbahaya atau tidak terhadap terjadinya tanah longsor. Berikutnya, tidak merusak hutan. Membuat terasering. Apa itu terasering? Terasering itu adalah penanaman sistem penanaman persawahan yang bersusun-susun. Dan yang terakhir, meningkatkan kewaspadaan. Berikutnya lagi, langkah-langkah mitigasi untuk bencana alam tsunami. Yang pertama, waspada. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan itu melakukan pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari bencana tsunami dan pentingnya mitigasi bencana tsunami, serta bagaimana caranya harus dilakukan ketika terjadinya sebuah bencana tsunami. Berikutnya, tsunami early warning system. Membangun sistem peringatan akan terjadinya tsunami. Biasanya di pinggir-pinggir rumah-rumah hunian yang berada di pinggir laut atau di pesisir itu dibuat semacam ada toa pengeras suara yang berfungsi sebagai early warning system yang akan berbunyi sirene ketika akan terjadinya bencana tsunami. Berikutnya, membangun tembok penahan, melakukan penanaman hutan mangrove dan pembuangan bangunan tempat evakuasi. Tembok penahan dan penanaman hutan mangrove difungsikan untuk ketika terjadinya tsunami nanti masih ada dulu yang menahan, ada temboknya ataupun ada hutan mangrove sebelum masuk ke tempat hunian warga. Berikutnya, langkah-langkah mitigasi bencana alam gunung meletus. Yang pertama, perencanaan lokasi penduduk. Sudah pasti kalau misalkan gunungnya itu rawan untuk meletus, tidak diperkenankan dan diperbolehkan masyarakat untuk mendirikan bangunan atau hunian di sekitar kaki gunungnya. Hindari tempat aliran lava.
Nah, dilihat misalkan ada cekungan yang menyerupai sungai tapi tidak ada airnya. Cekungan itu bentuknya panjang, berarti dia akan menjadi tempat aliran untuk lava ketika terjadinya gunung meletus. Hindarilah tempat-tempat yang seperti itu. Struktur bangunan yang tahan api, membuat barak pengungsian, pemantauan gunung aktif, membuat peta rawan bencana. Peta rawan bencana ini penting karena biasanya aktif yang berdekatan itu akan mempengaruhi aktivitas gunung api yang ada di dekatnya. Misalkan di lokasi A dan lokasi B gunung apinya berdekatan. Ketika gunung api di lokasi A mengalami aktivitas, dia akan mempengaruhi si gunung api yang ada di kota B. Melakukan prosedur penanggulangan bencana dan sosialisasi tata cara menghindari atau tata cara mitigasi ketika terjadinya bencana gunung meletus. Berikutnya langkah-langkah mitigasi bencana kebakaran. Yang pertama harus melakukan sosialisasi, penegakan hukum, pembentukan pasukan damkar, membuat hidran atau air untuk digunakan menyemprot ketika terjadinya kebakaran, melakukan pengawasan, reboisasi, dan selalu siap siaga ketika terjadinya bencana berupa kebakaran. Cukup sekian materi kita untuk hari ini. Materi berikutnya kita akan lanjutkan lagi mengenai langkah-langkah mitigasi bencana alam untuk bencana-bencana yang lainnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.